Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, pertama-tama yang saya hormati Ibu Ancala dan Ibu Yasa selaku dosen mata kuliah Kewirausahaan dan Rencana Bisnis. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai bisnis plan produk kami, yaitu Rolling Chick yang sudah kami lakukan. Sebelumnya, tidak lupa saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Baik, langsung saja ke materi pertama. Baik, dari latar belakang ini, yaitu generasi muda semakin mengandalkan makanan cepat saji. Karena alasan kepraktisan, harga terjangkau, dan rasa yang enak. Namun, banyak dari mereka itu merasa kecewa karena makanan yang tersedia sering tidak sesuai harapan, baik dari segi rasa, tampilan, maupun kecepatan. Dan oleh karena itu, untuk menjawab kebutuhan tersebut, kami menghadirkan Rolling Chick sebagai cemilan ayam yang digulung secara praktis, modern, dan estetik. Melalui pendekatan design thinking, kami merancang produk ini berdasarkan hasil observasi terhadap gaya hidup anak muda yang membutuhkan cemilan cepat saji yang mudah dikonsumsi di mana saja. Inovasi ini diperkuat dengan metode scamper, mulai dari penggunaan saus homemade, kemasan yang praktis, hingga sistem pre-order untuk efisiensi dan kenyamanan konsumen. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Echa. Kepada Echa, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait bab 2, yaitu market dan strategi landscape. Yang pertama ada macro environment analysis. Ini menganalisis pengaruh besar dari luar yang membentuk peluang atau ancaman pasar. Yang pertama ada political. Political ini merupakan pemerintah Indonesia yang mendukung pertumbuhan UMKM kuliner melalui berbagai program dan regulasi yang mempermudah perizinan serta akses pembiayaan. Yang kemudian ekonomik. Ekonomik ini merupakan pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatnya daya beli masyarakat, membuka peluang bagi bisnis makanan cepat saji dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, sosial. Sosial ini merupakan perubahan gaya hidup masyarakat urban yang menginginkan makanan praktis, cepat saji, namun tetap lezat dan inovatif. Kemudian, teknologikal. Teknologikal ini merupakan pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi pemesanan makanan, media sosial sebagai sarana promosi dan penjualan. Lalu, environment. Environment ini kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah makanan, penggunaan kemasan ramah lingkungan dalam bisnis kuliner. Kemudian legal. Legal ini adanya regulasi terkait standar keamanan dengan pangan dan sertifikasi halal. Kemudian terakhir etikal. Etikal ini tuntutan konsumen terhadap transparansi bahan baku, proses produksi yang higienis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu untuk behavioral insight summary, yang pertama itu pelanggan cenderung memilih makanan ringan yang praktis, visual yang menarik, dan cocok untuk dibagikan di media sosial. Lalu yang kedua itu banyak konsumen kami lebih memilih membeli langsung di tempat karena ingin menikmati makanan dalam kondisi hangat. Yang ketiga itu ekspektasi utama pelanggan itu adalah rasa yang unik, penyajian cepat, harga terjangkau, dan kemasannya yang menarik. Untuk market opportunity analysis, kami memakai SAM atau Total Addressable Market. Yang kedua itu adalah SAM, Serviceable Available Market. Untuk target pasarnya ini anak muda usia 15-30 tahun di kota besar. Dan terakhir itu ada SOM atau Serviceable Obtainable Market. Target realitasnya 0,1% dari SAM. Untuk market validation dan early adopter, itu validasi awal kami dilakukan lewat wawancara dengan remaja dan dewasa muda yang berumur sekitar 15-25 tahun. Hasilnya 88% responden tertarik mencoba Rolling Chick karena tampilannya yang unik, keju leleh, dan rasa gurihnya yang kekinian. Early adoptersnya itu adalah pelajar SMA dan mahasiswa aktif di media sosial yang suka jajan dan tertarik mencoba makanan tren yang fotogenik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu bisnis model kanvas dari pesaing langsung tidak langsung. Yang pertama itu yang bisa kita tiru dari segi strategi inovasi rasa. Ketiga, kompetitor fokus pada penawaran saus yang unik yang sedang tren di kalangan konsumen muda. Yang kedua yaitu distribusi omnichannel. Ketiga, kompetitor jualan lewat toko fisik dan digital. Yang kedua itu yang bisa ditinggalkan yaitu varian menu yang terbatas dan ketergantungan berlebihan pada aplikasi pesan antar. Yang ketiga yang bisa dibedakan, sasaran segmen lain bukan hanya anak muda atau mahasiswa. Menggunakan kemasan ramah lingkungan dan membuat program loyalitas yang lebih menarik. Yang selanjutnya yaitu for action framework atau Blue Ocean Strategy. Yang pertama yaitu ada eliminate atau hilangkan, yaitu menghilangkan standar menu yang membosankan tanpa inovasi rasa. Yang kedua yaitu ada reduce atau kurangi, yaitu mengurangi harga tinggi yang tidak sesuai dengan target pasar pelajar dan mahasiswa. Dan yaitu ada rise atau tingkatkan, meningkatkan rasa saus dan bumbu tabur kekinian. Yang keempat yaitu ada create atau menciptakan kombinasi rasa yang unik, menciptakan sistem pemesanan digital untuk meningkatkan kenyamanan. Yang selanjutnya itu ada bisnis model kanvas dari Rolling Chick. Selanjutnya yaitu untuk brand overview. Jadi isi dari Rolling Chick ini yaitu isinya menjadi brand ayam gulung favorit anak muda.
Untuk misinya itu kami menghadirkan cermin lezat, inovatif, praktis, dan ramah di kantong, khususnya kantong pelajar dan mahasiswa. Lalu untuk brand identity, untuk logo seperti yang ada di sebelah bawah kanan ini. Untuk logo kami menggunakan jenis huruf script yang tebal dan mengalir mencetak. Lalu untuk tagline, kami mengambil tagline All It, Buy It, and Love It yang catchy, aktif, dan mudah diingat. Packaging kami memakai long wrapper warna putih yang praktis, higienis, dan sesuai dengan bentuk produk. Pertama, yaitu produk utama kami rolling chip itu ayam gulung dengan ayam gulung panjang dengan berbalut tepung bubble crumb yang digoreng hingga kemasan. Kembali ke materi selanjutnya yaitu struktur atau tipe bisnis. Rolling Chip merupakan usaha yang dijalankan dalam bentuk kemitraan atau partnership yang terdiri dari beberapa anggota tim dengan tanggung jawab berbeda namun terintegrasi satu sama lain. Selanjutnya yaitu tim manajerial dan struktur organisasi. Struktur organisasi Rolling Chip ini menerapkan struktur fungsional yang membagi tanggung jawab berdasarkan bidang kerja atau fungsi masing-masing anggota tim. Nah, struktur ini juga dipilih karena sesuai untuk usaha rintisan skala mikro yang membutuhkan efisiensi kerja, koordinasi yang jelas, dan pembagian peran yang terfokus. Masing-masing anggota tim memiliki peran utama dalam mendukung kelancaran operasional usaha, mulai dari proses produksi, keuangan, pemasaran, hingga pengembangan produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Go to market strategi. Itu yaitu pertama ada strategi akuisisi pelanggan. Jadi dalamnya itu ada target pasar. Target pasar utama Rolling Chip adalah mahasiswa, pelajar, dan pekerja muda yang aktif dengan mobilitas tinggi. Segmentasi pasar difokuskan pada usia 15 sampai 30 tahun yang memiliki preferensi terhadap camilan praktis, terjangkau, namun tetap lezat dan menarik secara visual. Lalu ada channel akuisisi dan lead magnet. Itu saluran utama akuisisi pelanggan dalam media sosial, khususnya Instagram, TikTok, dan WhatsApp, yang memiliki tingkat interaksi tinggi di kalangan target pasar. Strategi promosi itu kami ada dengan membuat poster yang menarik, dengan pengenalan produk, testimoni awal, dan kami juga mengadakan promo free ongkos kirim sebagai strategi akuisisi pelanggan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi penjualan dan retensi pelanggan. Rolling Chip memulainya dengan penjualan lewat booth di bazar sekolah dan kampus dengan konsep open chicken dan desain yang mencolok. Strategi ini diperkuat dengan promo free topping, loyalitas card, atau konten upload dan tag di media sosial. Lalu untuk strategi operasionalnya, yang pertama itu kami ada alur produksi atau jasa. Yang pertama itu ada searching bahan, pengolahan, dan delivery. Lalu yang kedua itu untuk sumber daya dan mitranya. Yang pertama itu adalah tenaga kerja, pemasok, dan partner distribusi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu sistem dan teknologi. Jadi di sini kami akan memakai aplikasi POS sederhana, sistem pre-order, CRM, dan UMS. Tapi untuk saat ini kami hanya menggunakan sistem pre-order. Selanjutnya lokasi operasi yaitu ada kitchen, warehouse, dan booth. Plan implementasi yang kami lakukan selama 3 bulan dari survei sampai evaluasi rasa dan tanggapan konsumen. Selanjutnya yaitu grafik funnel marketing. Yang pertama itu ada awareness atau kesadaran. Tujuannya itu memperkenalkan brand ke target audience dengan cara promosi aktif di Instagram dan TikTok dengan konten kreatif. Yang kedua yaitu ada interest atau minat. Tujuannya membuat audiens tertarik dan ingin tahu lebih dengan cara membagikan konten behind the scan, varian rasa, keunikan produk. Yang ketiga yaitu consideration atau pertimbangan. Tujuannya untuk meyakinkan calon pembeli untuk membeli produk kami dengan cara menampilkan review dan testimoni pelanggan. Yang keempat yaitu ada conversion atau konversi. Tujuannya mengubah prospek menjadi pembeli aktual. Dan yang kelima itu ada loyalty atau loyalitas. Tujuannya itu mempertahankan pelanggan. Selanjutnya itu ada strategi harga pasar. Kami menggunakan kombinasi cost based, value based, dan competitor based dengan harga final yaitu 13.000 per pieces. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya itu perbandingan harga pasar. Berdasarkan tabel yang ditampilkan, kami menganalisis bahwa Rolling Chip menempati posisi menengah, yaitu lebih terjangkau dibanding Cipuro yang berkesan premium dan lebih terjangkau dibanding Cipro. Lalu harga 13.000 mencerminkan nilai tambah dari kemasan praktis dan diferensiasi produk berupa ayam gulung, bukan ayam potong biasa. Yang terakhir, strategi harga yang diambil Rolling Chip dapat disebut sebagai affordable novelty, yang mana menjadikan produk yang unik namun tetap masuk di kantong mahasiswa. Masuk ke materi terakhir yaitu price sensitivity assumption. Harga yang ditetapkan oleh Rolling Chip ini sebesar 13.000 diposisikan dalam kisaran yang terjangkau untuk kategori cemilan. Dengan demikian, Rolling Chip mengasumsikan bahwa sensitivitas harga konsumen berada pada tingkat tinggi, yang mana merupakan strategi untuk menjangkau konsumen yang lebih sensitif terhadap harga, khususnya remaja dan mahasiswa. Hal ini meningkatkan daya tarik produk tanpa mengorbankan persepsi nilai yang tetap ditopang oleh keunikan bentuk ayam, variasi saus kekinian, serta kemasan yang menarik dan praktis. Hasil penjualan yang telah kami lakukan, yaitu kami mendapat penjualan 52 yang sudah terjual. Ini merupakan hasil dokumentasi selama kami proses penyiapan pre-order kami. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Saya akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.